Oh, kok terus? Apa? Apakah udah masuk semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengelolaan dan penerapan APBD Kota Malang. Next. Nama anggota kelompok 1 yang pertama ada Mbak Sulianti Wahidas Astuti, yang kedua Mbak Novi Artamevia, yang ketiga Mbak Wulan Novitasari, yang keempat Mas Alfa Lakisbi, yang ketiga saya sendiri Yonki Agustian, yang selanjutnya Mbak Muafik Lailatul Aini, yang selanjutnya lagi Mbak Andini Rizky, selanjutnya Mas Adam Arosyad, dan yang terakhir Mbak Siti Konita Fauzia. Faiza. Bisa ya, maaf. Ya, benar. Ya, akan dijelaskan Mas Kisbi. Ya. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, perusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yuk, selanjutnya slide keempat. Ayo guys. Andini. Yo, Mbak Andini. Mbak Andini, silakan. Dasar hukum, selanjutnya dasar hukum ya. Yang pertama, landasan hukum penyusunan APBD adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah, pasal 25 yang berbunyi, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menyusun tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, pasal 4 yang berbunyi, penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Selanjutnya, prinsip penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD masyarakat, mengetahui hak dan kewajiban dalam pelaksanaan APBD, transparansi dan akuntabilitas anggaran, informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari kegiatan yang dianggarkan. Next. Disiplin anggaran.
Beberapa prinsip dan disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional. Yang kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Keadilan anggaran, pajak daerah, restribusi daerah, dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar. Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal demi kepentingan masyarakat. Next. Peran dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peran menurut Istiani, peran penting APBD dapat dilihat dari fungsi utamanya sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai alat perencanaan, yang kedua sebagai alat pengendalian, yang ketiga sebagai alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat komunikasi dan koordinasi, dan yang keenam sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Fungsi. Dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, fungsi APBD dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi otorisasi, yang kedua, fungsi perencanaan, yang ketiga, fungsi pengawasan, yang keempat, fungsi alokasi, yang kelima, fungsi distribusi, dan yang keenam, fungsi stabilisasi. Next. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sejalan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 oleh Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini menekankan pada penyusunan anggaran yang terpadu unfilled budget, di mana dalam menyusun rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. Penyusunan APBD secara terpadu harus tetap sejalan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Fokus pengelolaan APBD Kota Malang. Yang pertama dalam bidang pendidikan. Untuk sektor pendidikan, selama ini dianggarkan belanja langsung 8,5%, tidak mencapai 20% di luar gaji sesuai amanat pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua, bidang kesehatan. Selain itu, sektor kesehatan selama ini mendapat belanja langsungnya hanya 7,6%. Padahal amanat pasal 171 ayat 2 Undang-Undang 36 tahun 2009 menegaskan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Yang ketiga, administrasi kependudukan. Begitupun untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hanya dianggarkan 0,37% dari total APBD tahun 2020. Next. Penyerapan APBD Kota Malang. Penyerapan APBD Kota Malang sampai dengan kuartal 1 atau 2018 mencapai 16,41%. Dan sampai dengan akhir semester 1 atau 2018 diharapkan mampu menembus 50% dari target belanja 2.061 triliun. Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kota Malang mengatakan untuk mengejar target penyerapan anggaran sebesar itu, maka pihaknya akan terus memonitoring laporan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pelaksanaan program
dan kegiatannya. Penyerapan anggaran tepat waktu merupakan hal yang penting agar belanja pembangunan pemerintah Kota Malang dapat menstimulasi perkembangan ekonomi daerah. Dengan terserapnya APBD jumlah yang signifikan, maka diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi daerah. Next. Berikut realisasi pendapatan pemerintah Kota Malang menurut jenis pendapatan pada tahun 2012 sampai 2016. Next. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun 2020 mengalami peningkatan yakni 2.028 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah PAD yaitu 731,1 miliar, dana perimbangan 1.013 triliun dan pendapatan daerah yang sah 283,1 miliar. Wali Kota Malang konsen terhadap pembangunan yang ada di 3 bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang selama ini dianggap masih kurang. Wali Kota Malang berpendapat bahwa kinerja pemerintah Kota Malang sampai kuartal 1 atau 2018 menunjukkan peningkatan, yakni realisasi penerimaan sebesar 28,5% dari target 1,9 triliun, sedangkan sisi belanja sudah terserap 16,4% dari target APBD Kota Malang sebesar 2.061 triliun. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Kami persilakan tiga penanya untuk bertanya. Ya, yuk, monggo silakan. Saya ingin bertanya. Nama sama NIM ya, sebutkan dulu. Nama saya Kak Yulianti, NIM saya 30. Pertanyaan saya, untuk memfokuskan pengelolaan APBD yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana pemerintah Kota Malang mendapat anggaran untuk pengelolaan APBD? Sudah. Terima kasih, Mbak Eka Yu. Yuk, selanjutnya. Saya Jian Andita Firdausi, NIM 11. Pertanyaan, bagaimana kinerja pemerintah Kota Malang sendiri APBD Kota Malang? Ya, terima kasih Mbak Jian Andita. Selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Yulianti mengenai fokus pengelolaan APBD Kota Malang. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kota Malang tahun 2020 mencapai 2.028 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah PAD 731, miliar, dana perimbangan 1.013 triliun dan pendapatan daerah yang sah 283,1 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Wali Kota Malang berniat mengurangi anggaran masing-masing OPD sebesar 0,75%
Pengurangan ini dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif di Kota Malang. Wali Kota Malang juga mengatakan bahwa jembatan sudah dianggarkan, jalan juga sudah, nanti juga untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Sedangkan sekundernya adalah ekonomi kreatif. Bapak ada sanggahan dari Eka Yul? Sudah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jian Andita Firdausi. Untuk kinerja pemerintah Kota Malang sampai kuartal 1 menunjukkan sisi positif, yakni realisasi penerimaan sebesar 28,5% dari target 1,9 triliun. Sedangkan sisi belanja sudah terserap 16,4% dari target APBD Kota Malang sebesar 2.061 triliun. Penyerapan anggaran sebesar itu masih normal karena banyak pekerjaan yang saat ini sedang dalam proses lelang, seperti proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang. Karena hal itu, pada akhir semester 1 diharapkan angka penyerapannya lebih besar dengan telah dimulainya pekerjaan proyek di organisasi perangkat daerah, terutama di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada dimatikan dulu rekamannya. Sekian presentasi dari kelompok 1.